Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar Nepromind Introduction bersama kami Nepromind. Dan perkenalkan, nama saya Arizal Martadinata dan di samping kanan saya, Mentari Utami Putri. ya, di belakang layar ada iGrim dan Duckbird di belakang sana. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan tentang isi dari agenda kita hari ini. Bisa diklik. Oke. Oke. Untuk agenda pertama kita akan klik lagi. Ya. MIRS adalah perusahaan yang menyediakan jasa dan produk untuk sektor energi dan air, meliputi software pertambangan, audit perawatan air dan energi, sistem dan kimia, pembersihan industri, audit manajemen kualitas industri berlapis, dan kantor pusat kami berada di Office 8 SCBD Jakarta Selatan, Indonesia. Kami berdiri pada awal Maret tahun 2013 dan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, ini tampilan kantor kita, kantor kami maksudnya, di Office 8, lantai 18A, Jalan Jenderal Sudirman, KV 5253, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Oke, selanjutnya untuk trading dan consulting. Untuk trading kami ada mining software, tentunya dengan Nepromind, and then water dan water treatment teknologi dan chemical, ceramic, industrial coating and MRO chemical, industrial cleaning service. Untuk konsultingnya kami melayani untuk water audit, energy audit, serta ISO dan database development. Oke, berikut tampilan adalah beberapa klien-klien kami. Di antaranya adalah PT Antam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, PT Adaro Indonesia Tbk, PT Cipta Persada Mulia, P3GL, Pertamina Internasional Energi dan Produksi, PCC, Nissin Surya Esa Perkasa, MBSS, serta RPC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Nepromind. Nepromind adalah software pertama dengan solusi data geologi secara 3 dimensi yang cukup yang mencakup pertambangan permukaan dan bawah permukaan yang meliputi resource estimation, pit optimization, open pit, dan underground mining. Nepromind memiliki kantor pusat di Turki, berdiri sejak tahun 1980. Secara resmi sudah memasuki pasar di Indonesia dan menetapkan kami PT MIRS Indonesia sebagai mitra bisnis resmi di kawasan Asia Timur. Dan berikut adalah kantor pusat dari Nepromind di Ankara, Turki, dan di Istanbul, Turki. Di antaranya klien Nepromind ada di klien. Iya, sebentar. Oh my god, sebentar. Saya akan mencoba. It's not connect. Yes. Mungkin ada kendala sedikit. Mohon maaf. Oke. Ini adalah tampilan sekarang adalah tampilan klien-klien dari Nepromind. Di antaranya adalah Saint-Gobain, merupakan pabrik bahan baku industri berupa semen, beton, bahan mikro. Letak perusahaan tersebut berada di Paris, London, Frankfurt, Zurich, Brussels, dan Amsterdam. Lebih ke arah Prancis, Jerman, dan Belanda. Dan kedua ada MAPEC. MAPEC adalah Direktorat Jenderal Pertambangan dan Perminyakan di kawasan Turki. Dan yang ketiga ada Siner. Siner merupakan perusahaan tambang Park Teknik batu bara dan tetap berada di Turki.
Eti Bakir. Eti Bakir adalah perusahaan tambang bawah tanah Eti Bakir Akarsen, yaitu untuk komoditi yang dihasilkan adalah tembaga dan berada di Turki. IPM Group of Companies, ini adalah Perlite, berada di Turki juga. Dan yang berikutnya TKI Direktorat Tambang Batubara Turki, masih berada di Turki juga. Dan Trasim merupakan adalah perusahaan semen yang berada di Turki. Untuk Etimaden adalah Direktorat Jenderal Badan Usaha Etimaden, berada di Turki. Dan ada Universitas Çukurova, itu berada di Turki. Dan Askale ini sama dengan Trasim, yaitu perusahaan semen, berada di Turki juga. Dan berikutnya ada perusahaan Arçelik, lebih ke arah batubara juga dan berada di Turki juga. Dan MTA Direktorat Jenderal Riset dan Eksplorasi Mineral, berada di Turki juga. Elias Electricity General Inc. Direktorat Jenderal Lignit and Gas Alam, berada di Turki. Dan terakhir ada TTK, perusahaan batubara keras Turki, komoditinya adalah batubara dan berada di Turki. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang Netpromine. Mungkin pada sesi ini akan saya serahkan kepada rekan saya. Boleh Mbak Riri, waktunya saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Arizal untuk waktunya. Di sini saya akan mengulas mengenai software Netpromine ini sendiri. Jadi mengapa Netpromine menjadi solusi untuk kita semua di mining? Itu Netpromine menggunakan soft key dalam pengoperasiannya yang hanya memerlukan activate dan deactivate, sama seperti kita login atau logout gitu ya. Netpromine tentunya dapat kita install di 10 PC yang berbeda atau 10 komputer yang berbeda dengan menggunakan satu lisensi. Saat mengaktifasi Netpromine dapat digunakan atau setelah kita mengaktifasi Netpromine di PC kita, ketika kita ingin mengoperasikannya, kita bisa mengoperasikan Netpromine secara offline tanpa online seperti itu. Dan untuk mobilisasi lisensinya sendiri sangat mudah karena tidak memerlukan network connection. Yang selanjutnya yang menjadi kelebihan dari Netpromine sendiri yaitu sangat mudah digunakan atau sangat mudah dioperasikan. Ketika Bapak Ibu atau teman-teman baru tahu atau baru mengenal tentang software ini, tentunya akan sangat mudah dipelajari seperti itu. Begitupun dengan fitur-fiturnya sangat simple dan mudah dipahami. Yang selanjutnya tentunya kita memiliki technical support di Indonesia, yaitu di PT Mears. Kita memiliki technical support untuk mendukung atau menjadi solusi bagi kendala yang terjadi di mining Bapak Ibu sekalian nantinya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul apa saja yang ada di Netpromine, tapi sebelum itu saya akan menampilkan video. Oke. Saya harap sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar. Mungkin saya mencoba memutar videonya. Oke. Ini merupakan video yang akan saya tampilkan. Jadi, Netpromine ini merupakan Netcat Mining solusi untuk mining, di mana kita bisa melakukan surveying, meng-create data survey kita baik dalam bentuk kontur ataupun topografi. Kita bisa mengestimasi sumber daya dari material yang kita punya, baik melalui jarak antar surface maupun dari cross section yang kita punya. Kita bisa mengoptimisasi produksi jangka panjang, menampilkan step by step dari blok model yang kita punya.
Tentunya kita bisa membuat desain dari open pit yang kita inginkan berdasarkan slope, ramps atau lereng, menampilkan blok model, material, dan mengetahui volume dari open pit. Underground mining membuat desain semua galeri dalam bentuk kurva maupun spiral, instalasi dan sebagainya. Untuk reklamasi kita memiliki desain road atau desain waste area bisa kita lakukan di open pit modul. Yang selanjutnya kita memiliki lisensi monitoring dan sistem informasi untuk memastikan atau memantau lisensi apakah beroperasi dan berfungsi dengan baik. Ya, merupakan smart mining yang memiliki sistem produksi monitoring tentunya. Ya, tentunya untuk menjadi smart solution bagi smart mining. Ya, terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya jika berkenan. Ya, terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan ya mengenai modul apa saja yang ada di NetPromine ini. Ya, NetPromine modul yang bisa kita operasikan di software NetPromine. Kita memiliki 4 modul. Yang pertama yaitu geological modeling, yang kedua open pit mining, yang ketiga underground mining, dan yang keempat ada optimisasi. Namun secara lengkap full modul kita memiliki 6 modul yang ditambah dengan NetSurf dan XKNet. Untuk NetSurf dan XKNet ini kita menggunakan software yang disebut dengan Netcat GIS. Jadi saya akan fokus ke 4 modul ini terlebih dahulu. Yang pertama saya akan membahas mengenai geological modeling. Ya. Apa saja feature yang ada di geological modeling? Tentunya core modul. Kita memiliki core modul yang dimana kita bisa memproduce atau memasukkan data borehole kita ke NetPromine. Begitupun data sampel dari lapangan bisa kita masukkan dan kita lihat di NetPromine. Ini merupakan contoh template hasil dari laporan borehole kita. Begitu dengan perwarnaan litologi bisa kita manage, begitupun kita bisa memasukkan pattern atau simbol litologi. Ini contohnya sampel ya, sampel yang ada di lapangan kita. Ini data call. Ya, kita bisa membuat cross section baik secara otomatis ataupun secara manual, atau kita mengenerate-nya secara manual. Itu bisa kita lakukan berdasarkan litologi atau material yang ingin kita ketahui, yang ingin kita buat wireframe-nya seperti itu. Ya, ini merupakan semua cross section yang sudah kita buat atau sudah kita generate. Dan ini solid model. Dari cross section tadi kita bisa membuat wireframe atau membuat solid model untuk mengetahui persebaran atau mengetahui kemenerusan dari material yang kita punya. Ya, tentunya kita biasanya di satu kondisi, karena Indonesia tentunya memiliki tektonik yang cukup complicated, tentunya di lapangan Indonesia memiliki deformasi yang sangat banyak. Kita bisa memasukkan data fault atau data sesar ke dalam proyek kita, baik data azimut yang sudah kita punya arahnya, ataupun kita bisa mengenerate-nya secara manual di NetPromine jika kita melihat ada ketidakmenerusan dari lapisan di lapangan kita seperti itu. Ya, ini merupakan contoh estimasi sumber daya yang kita lakukan dari NetPromine sendiri. Secara detailnya akan saya jelaskan di video. Mungkin saya akan lanjut ke open pit mining. Ya. Di open pit mining ini yang tentunya kita bisa mendesain open pit kita berdasarkan slope atau range yang kita butuhkan, begitupun dengan nilai safety dari slope-nya, arah dari road-nya ke arah mana, seperti itu. Selanjutnya kita bisa mendesain waste area atau area pembuangan atau reklamasi. Kita bisa mereklamasi area pertambangan kita,
kita bisa mendapatkan volume dari open pit yang sudah kita buat, begitupun dengan waste area yang sudah kita buat. Ya, tentunya kita bisa membuat road atau jalan yang kita hubungkan dari open pit yang kita punya menuju ke waste area atau area reklamasi. Ini merupakan underground mining. Di underground mining modul ini tentunya kita bisa mendesain galeri dari underground mining kita, baik dalam bentuk kurva maupun dalam bentuk spiral yang kita butuhkan. Kita bisa meng-add fan, air door, atau menambahkan instalasi dan sebagainya, menampilkan blok modul yang sudah kita estimasi tentunya, meng-create surface data permukaan yang kita punya. Ya, selanjutnya ada optimisasi. Ya, tentunya di optimisasi kita bisa mengoptimisasi dari mining kita, membuatnya menjadi blok model dan menampilkannya berdasarkan periode yang kita tampilkan dalam tahunan. Kita bisa mendapatkan laporan dari optimisasi yang sudah kita lakukan. Oke. Ya. Ini merupakan kita bisa mensimulasi tentunya, mengenai optimisasi yang sudah kita buat berdasarkan ekonomikal, harga dan sebagainya. Ya, saya akan menampilkan bagaimana Netpromine mensimulasikannya. Oke, mungkin di next video lebih lengkapnya. Ya, mungkin sampai sini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa melalui chat atau nanti akan diambil alih oleh Pak Arizal selama saya menjelaskan, itu tidak apa-apa. Oke. Saya coba menampilkan video saya, tapi mungkin ada kendala. I'm sorry. Oke, sorry. Mungkin ada bantuan dari IT kita. Sebentar ya. Jadi dari video yang akan saya tampilkan ini, di sini terdapat demo, tapi dalam bentuk video ya Bapak Ibu. Demo apa saja sih yang bisa kita lakukan di Netpromine, bagaimana fiturnya bekerja. Tapi ini hanya akan ditampilkan dari geological modeling sampai dengan optimisasi. Nanti untuk surveying dan XKNet itu akan berbeda, videonya akan saya tampilkan juga. Oke, selagi menunggu, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai modul yang ada di Netpromine. Tentunya sebagai informasi saja, untuk modul geological modeling ini merupakan modul yang wajib ada di Netpromine. Jadi untuk lanjut ke modul yang seperti kalau kita mau membuat open pit design atau mengoptimisasi, tentunya kita harus memiliki modul dari geological modeling ini sendiri, seperti itu ya. Itu sebagai informasi tambahan seperti itu. Ya, mungkin kalau bisa saya tambahkan di sini, software kami ini sudah sangat menjadi solusi ya bagi Bapak Ibu sekalian, karena tidak jarang ada software yang satu lisensi itu bisa connect ke 10 PC. Itu salah satu yang kita unggulkan ketimbang untuk produk software lainnya. Yang kedua, kami 24 jam selama 7 hari melayani Bapak Ibu sekalian. Tentunya. Apabila belum ada
selagi masih ada kendala, kami siap membantu selama 24 jam dan selama 7 hari juga. Dan sambil menunggu video ini berjalan, mungkin ada baiknya kalau yang Bapak dan Ibu sambil menonton kita nih, ada yang ingin bertanya atau ingin ditanyakan, boleh hubungi atau boleh tulis di komen, di kolom komen di YouTube, di chat boleh, atau via email kita yang mungkin di akhir sesi akan kita tampilkan, dan serta nomor WhatsApp kami berdua. Bisa kami rilis juga nantinya di akhir sesi. Dan saat ini masih dicoba-coba dulu untuk videonya. Oke. Mungkin ya sudah bisa jalan. Mungkin sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian untuk videonya. Jadi ini merupakan data borehole yang bisa kita produce di Netpromine. Nah, ini attributable atau data atribut yang bisa kita tampilkan di Netpromine. Tenor dan sebagainya. Ini merupakan dua litologi atau dua jenis material yang berbeda. Ini untuk core ya, kita bisa menampilkan hanya satu jenis litologi atau satu material yang hanya ingin kita tampilkan, tentu saja bisa kita lakukan. Kita akan membuat cross section di sini, di mana ini cross section akan dibuat secara otomatis. Secara otomatis akan generate di bagian litologi atau material yang hanya ingin kita buat cross sectionnya. Begitupun dengan extension, dengan smooth kita bisa membuatnya lebih smooth atau membuat extension jarak dari materialnya. Kemenurusan materialnya bisa kita manage di sini tentunya. Ya, mungkin seperti inilah ketika kita membuat cross section di Netpromine. Kita juga bisa mengimport data cross section yang sudah kita punya, tentunya dengan format str. Ini merupakan contoh dari cross section yang sudah kita buat sebelumnya, dari semua cross section yang sudah kita buat. Selanjutnya kita ingin membuat solid model dari data cross section yang kita punya. Ya, untuk membuat wireframe atau untuk mengetahui kemenerusan atau ya tentunya persebaran ya. Kita bisa membuatnya menjadi transparan untuk memastikan apakah material yang kita punya include ke dalam solid model yang sudah kita produce seperti itu. Selanjutnya ya, ini contoh untuk material yang berbeda, yaitu di coal. Tentunya coal kita tahu dia berbentuk lapisan. Jadi kita bisa membuat wireframe atau solid model kita dari jarak antar surface yang kita punya. Contohnya kan kalau coal dia terbentuk kan berlapis karena dia termasuk ke batuan sedimen. Tentunya juga akan banyak sekali litologi atau material yang berada di lokasi tersebut. Kita bisa membuat solid modelnya itu hanya pada litologi coal yang kita punya. Ya, kita tentunya harus mengetahui dulu batas dari borehole yang kita punya. Ya, kita bisa mengubah warna dari borehole axis-nya atau warna dari litologinya, itu tentu saja bisa kita lakukan. Dan apa yang akan kita lakukan di sini, kita akan membuat surface atau surface dari batas atas. Saya bilang itu batas atas dari litologi atau material coal ini dengan material di atasnya. Nah, dari kedua data surface ini kita bisa meng-create solid model. Ya. Oke, ini yang berwarna hijau ini merupakan solid model yang kita produce dari jarak antar dua surface tersebut. Tentunya kita bisa mengubah warna sesuai yang kita suka, warna pink atau untuk perempuan ya. Membuatnya menjadi lebih transparan juga bisa kita lakukan. Ya. Yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu meng-create block model dari data solid model kita. Kita bisa menggunakan subblock atau kita bisa membuatnya
menentukan size atau ukuran dari blok model yang kita butuhkan. Tentunya semakin kecil akan semakin detail blok model yang kita punya, dan tentunya untuk mengestimasi akan lebih detail seperti itu. Selanjutnya lanjut ke open pit project, di mana dari open pit project ini tentunya kita membutuhkan data surface dari lapangan kita. Untuk membuat desain open pit kita perlu melakukan atau membuat boundary dari lapangan yang kita butuhkan, dan membuat boundary-nya bergabung atau drape ke surface yang ada di lapangan kita. Kita bisa mengatur bagaimana slope yang kita butuhkan agar lebih landai atau lebih terjal dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Kita juga bisa mengatur arah dari ramp, mau clockwise atau sebaliknya, dan memproduce desain open pit secara automatically setelah kita menentukan parameternya. Ya, ini merupakan hasil dari open pit design yang sudah kita produce di surface yang kita punya. Ya, ditandai dengan warna orange. Ya, dari warna orange ini sebenarnya kita bisa mengetahui volume yang volume yang ada atau volume dari open pit kita nantinya. Ya, mungkin seperti itulah Netromine sangat cepat dalam meng-create atau mendesain open pit di lapangan kita nantinya. Dan ini merupakan material yang hanya ingin kita tampilkan di desain open pit kita tentunya. Kita bisa mendapatkan report atau hasil laporan dari open pit kita dalam bentuk, tentunya dalam format CSV. Ya. Oke, ini di sini kita mencoba membuat desain untuk waste area. Sama halnya ketika kita mendesain open pit, kita bisa membuatnya secara automatically. Wow. Ya, kita bisa membuat bentuknya atau boundary dari open pit kita sama dengan waste area. Tentunya kita bisa mendesain road atau mendesain jalan dari open pit yang kita punya menuju area reklamasi atau waste area yang kita punya. Mungkin terlihat di sini berwarna kuning, ya. Oke, ini yang ditandai dengan warna kuning ini merupakan road atau jalan yang sudah kita buat. Ya. Di modul yang selanjutnya kita memiliki underground project, di mana underground project ini kita bisa mendesain galeri yang kita inginkan. Ya, mungkin ini contoh dari desain galeri yang sudah coba kita lakukan di Netromine tentunya. Kita bisa men-thematize galeri kita berdasarkan penamaan dan membedakan atau men-thematize-nya berdasarkan warna.
Kita bisa memasukkan label dan sebagainya. Kita bisa memasukkan fan, air door, instalasi. Oke. Tentunya kita bisa mengimport data yang kita punya ke dalam Netromine. Yang membuat setiap belokan menjadi lebih smooth atau tidak terlalu lancip, membuat sudut dari galerinya tidak terlalu lancip atau lebih safety, bisa saya katakan seperti itu. Ini desain dari underground mining. Kita bisa mengubah dari profile yang kita butuhkan. Tentunya setiap kondisi lapangan membutuhkan profile yang berbeda. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk di underground mining ini sendiri sangat membutuhkan geoteknik yang cukup intens, karena untuk keamanan dari mining yang dilakukan. Ya, ini merupakan yang berwarna biru muda transparan. Ini block model yang bisa kita produce atau kita tampilkan di underground mining design kita. Dan tentunya kita bisa mendapatkan report dari desain yang kita buat di Netromine ini dalam bentuk CSV file, menambahkan data surface. Ya, di feature atau di modul selanjutnya kita memiliki optimisasi, di mana di modul optimisasi ini kita bisa mengoptimisasi atau mengoptimalkan tahap produksi jangka panjang dari pertambangan kita. Tentunya kita bisa memungkinkan sekali untuk melakukan perhitungan batas tambang, permukaan, dan jumlah produksi yang optimal dengan memasuki sejumlah parameter ekonomi dan metalurgi yang selanjutnya dimasukkan ke dalam sumber daya mineral. Oke. Kita mendapatkan report dari parameter yang sudah kita masukkan sebelumnya di window. Ya, kita akan mendapatkan window optimisasi di mana kita bisa membuat surface dari produksi jangka panjang yang kita punya. Begitupun dengan blok, kita bisa mendapatkan blok dari jangka panjang yang sudah kita optimisasi dari tahun ke tahun tentunya. Tentunya di optimisasi ini kita bisa melakukan perencanaan dengan biaya yang lebih rendah dan profitabilitas yang tinggi dapat dihasilkan, bisa menganalisis resiko, pilihan laporan alternatif dapat digunakan dengan membandingkan hasil dari perbedaan parameter optimisasi. Ya, kita bisa melihat section. Nah, ini tampilan di mana kita menampilkan jangka panjang dari tambang yang sudah kita desain dari tahun ke tahun, seperti itu ya. Ya, kita bisa mendapatkan nilai dari optimisasi kita. By period, dari tahun ke tahun tentunya.
Oke. Ya. Ya, ini merupakan boundary dari optimisasi dari lapangan kita. Boundary atau batas. Ini secara otomatis dia akan mendesain atau Nethermind akan mendesain open pit mining di lapangan kita. Namun di modul lain kita bisa mendesain secara manual mengenai open pit yang kita butuhkan. Kalau untuk optimisasi dia mengkalkulate secara otomatis baik slope, baik arah dari jalan yang dibutuhkan seperti itu. Tapi untuk di modul open pit kita bisa mendesainnya secara manual seperti itu. Nah, mungkin ini tampilan dari optimisasi yang block model optimisasi yang kita lakukan di Netromind. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk modul yang kita lakukan. Ya, modul yang kita operasikan ya, seperti itu yang kita operasikan di Netromind. Mungkin sejauh ini jika Bapak Ibu atau teman-teman punya pertanyaan boleh sekali ditanyakan. Seiring berjalannya saya menjelaskan mengenai dua modul berikutnya yaitu survei dan XKNet tentunya. Ya. Di NetSearch atau di modul survei sendiri, sepertinya belum jalan videonya. Mungkin Bapak Ibu apakah videonya sudah berjalan? Ya. Untuk pemberitahuan lagi, spesial sekali ya untuk modul surveying. Mungkin saya akan menampilkan, nggak apa-apa, saya akan menjelaskan dulu mengenai XKNet karena sebelumnya seharusnya saya menjelaskan mengenai survei dulu ya, tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba menjelaskan tentang XKNet. Jadi XKNet ini merupakan produk dari Netcat yang dinamis dan interaktif, tentunya memperlihatkan penggalian atau plain view seperti itu. Ya, saya tekankan lagi bahwa untuk modul XKNet ini sendiri bisa kita operasikan di software Netcat GIS seperti itu. Ya, kita bisa mengkalkulasi dari volume penggalian atau excavation yang kita punya di Netcat GIS. Ya, Ya, ini merupakan calculate dari volumenya tadi ya. Kita bisa mengekspor datanya tentunya dalam bentuk CSV file. Menampilkan 3 dimensi baik secara transparan ataupun tidak. Ya, sebenarnya yang dapat kita gunakan di XKNet ini sendiri atau di excavation ini, kita bisa melakukan semua pekerjaannya yang membutuhkan rencana penggalian seperti itu. Penggalian seperti desain yang kompleks dan penggalian pembayaran progress yang berbeda dalam satu seperti ya pertambangan, tentunya pertambangan bisa kita lakukan, membuat Telo, excavation, filling, bangunan, site, warehouse, bendungan, dam, dermaga jembatan, terowongan, dan sebagainya, penggalian rumah sakit, treatment plant, dan sebagainya.
Dan tentunya kita bisa menampilkan cross section atau tampilan dari excavation yang kita punya. Ya, ini bagaimana cross section atau penampang dari excavation. Mungkin saya tidak bisa melanjutkan atau ini ya, back di video ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai NetSurf modul. NetSurf modul ini juga NetSurf modul ini bisa kita operasikan di NetGIS tentunya. Tapi ini akan menjadi solusi bagi mining juga tentunya. Ya, apakah sudah berjalan ya videonya? Oke, terima kasih. Ya, kita bisa mengimport data raster ya, data raster dalam bentuk TIFF di NetPromine. Sorry, di NetGIS saya terlalu bersemangat, jadi mohon maaf. Kita juga bisa meng-create atau mengimport data satelit ya, satelit di NetGIS. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan ya di dalam modul surveying ini? Tentunya kita bisa membuat 3 dimensi ya, menampilkan 3 dimensi dari data yang kita punya. Seperti yang lihat, kita hanya mempunyai data gambar ya, yang di dalamnya terdapat data kontur. Nah, kita bisa memproduce kontur tersebut, kita bisa meng-create kontur tersebut hanya dari data topografi yang kita punya. Ini merupakan data topografi yang sudah kita create sebelumnya. Ya. Nah, dari sini akan terlihat 3 dimensi. Ya, mungkin sudah terlihat ya, ini bentuknya sudah 3 dimensi. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa membuat contour line atau garis kontur dari data 3 dimensi tersebut. Begitupun dengan skala, apa ya kalau bahasanya ya, skala. Interval kontur ya, kita bisa membuat interval kontur sesuai yang kita butuhkan. Ya, ini merupakan kontur yang ada di lapangan yang kita punya. Tentunya dengan nilai ketinggian, ya, nilai ketinggian dari konturnya. Ya, mungkin terlihat ya, nilai ada 799, 794 dari nilai konturnya, seperti itu. Oke, ya, kita bisa mendigitize slope. Jadi ketika kita memiliki data berupa jalan, ya, peta. Ini merupakan peta dalam bentuk TIFF, formatnya TIFF. Kita bisa mendigitize slope atau kemiringan dan memproduce-nya menjadi 3 dimensi di NetGIS ini sendiri, seperti itu. Ya, ini merupakan extension atau format data yang bisa kita import di NetPromine. Ya, tentunya kita membutuhkan data dari slope-nya, seperti itu ya. Ya, kita mengimport datanya. Oke. Ini merupakan sayatan dari B ke B aksen.
Ya. Ya. Kita menggunakan tools ini untuk memproduce-nya menjadi 3 dimensi. Dan ini merupakan tampilan yang kita hasilkan dari data yang kita punya, ya. Mungkin terlihat ya 3 dimensi. Ini part bagian yang tinggi dan sebagainya. Kita juga bisa mendapatkan informasi dari project yang kita punya. Oke, mungkin itu mengenai modul-modul yang ada di Netromine tentunya yang bisa saya jelaskan sejauh ini. Mungkin jika ada pertanyaan atau sebagainya akan saya kembalikan ke Pak Arizal yang akan memandu acara berikutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Mentari atau Mbak Riri. Ya. Sangat-sangat baik ya, tentunya penjelasannya sangat bagus dan penyampaiannya pun mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung termotivasi akan untuk membeli produk kami. Ya. Selanjutnya mungkin di tampilan sekarang kami mempunyai program nih namanya Netromine Explore Bapak Ibu sekalian. Netromine Explore terdiri dari Netromine Ore dan Netromine Stone, di mana Ore itu adalah untuk para mahasiswa atau mahasiswi yang di kampusnya ini mempunyai jurusan geologi maupun teknik pertambangan. Kami berharap bisa menghubungi kami, saya ataupun Mbak Riri sebagai PIC-nya di sini. Dan yang kedua ada Netromine Stone, di mana Netromine Stone ini adalah untuk para profesional atau para pekerja yang bekerja di pertambangan Indonesia, di mana kami pun mempunyai program trial selama 6 bulan, baik itu untuk stone dan untuk ore selama 1 tahun. Ya, apabila Bapak dan Ibu atau adik-adik dan mas-mas sekalian yang ingin mencoba untuk program ini, bisa hubungi kami baik itu WA ataupun by email ataupun ke via Instagram kami. Ya, mungkin kalau tambahan di sini yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan boleh tanya di kolom komen, karena ini sifatnya offline. Jadi mungkin ini yang bisa kami tampilkan. Bapak dan Ibu sekalian, dan salam sehat selalu dan jaga protokol kesehatannya. Maju terus pertambangan kita, pertambangan Indonesia. Dan akhir kata saya Arizal Matarinata dan saya Mentari Putri. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye. Okay.